Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk bahagiakah dia dengan tripartinya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan. Dan aku doakan siapapun yang menonton channel aku diberikan kebaikan, diberikan keberuntungan, diberikan kesejahteraan, semuanya yang serba-serba baik banget. Aku doakan. Dan juga untuk yang masih dipegang sama aku, insya Allah energi positif aku bisa membantu kalian untuk healing dan juga menjaga kalian dari siapapun yang zalim, insya Allah atas izin Allah ya. Dan aku doakan kalian yang nonton channel aku yang setia, terutamanya diberikan kenikmatan yang luar biasa, yang berkah barokah, dan juga sukses dalam segala hal, dan perbanyak bersyukur lagi. Oke, kita lihat, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat situasinya mereka ya, energi dan situasinya. Itu sudah ada Seven of Wands ya, jadi saling jaga jarak, saling ketakutan, saling was-was, saling menyalahkan juga gitu ya. Four of Swords, kamu bisa berdealing dengan fire sign and air sign. Three of Cups langsung ya. Oke. Energinya dan situasinya mereka ini lagi nggak enak ya. Jadi kayak sebenarnya mereka lelah loh dalam berselingkuh, capek karena kebahagiaan yang tidak mereka rasakan dengan baik. Dan di sini aku ngelihat juga mereka masih terpojokkan ya, tentang perselingkuhan. Bahkan setiap malam tuh mereka dihantui rasa ketakutan ya, ketika tidur bermimpi buruk terus tentang kebahagiaan mereka. Apakah ini bisa bahagia terus atau tidak, atau nantinya akan ada perselingkuhan lagi. Ini yang menjadikan mereka nggak nyaman sih ya, kondisi dan situasi dan energinya mereka nih tidak nyaman. Dan mereka juga sama-sama lagi jaga jarak sih, aku lihat ya, dari energinya dan situasinya. Nah, ini kita clarify. Kita lihat bahagiakah dia dengan tripartinya sekarang. Itu energi situasinya nggak nyaman ya, saling menyalahkan, saling cari kesalahan juga, dan saling menjaga kesenangan sendiri. Kita lihat bahagiakah dia dengan tripartinya. Ada Page of Pentacles ya. The Hangman. Three of Wands. Oke, kalau aku lihat energi dari kartunya, mereka nih bahagiakah? Mereka tidak ya, karena mereka dihantui rasa ketakutan tentang petualangan mereka akan terhambat, ataupun keuangan mereka juga menjadi terganggu ya, karena ya mereka harus menutupi kebohongan ya, dan itu menguras tenaga, menguras pikiran juga ya, dan juga ini membuat mereka dihantui rasa bersalah karena petualangannya mereka. Ada Page of Pentacles, The Hangman, and the Three of Wands. Ya, di sini aku ngerasa bahagiakah dia dengan tripartinya menggantung ya. Jadi yang awalnya terlihat bahagia, terlihat wah kehidupan baru nih, kesempatan baru nih,
akan ada masa depan yang lebih baik gitu ya. Tapi ternyata tidak ya. Dan aku ngerasanya memang mereka akan mengalami banyak kelelahan dalam meraih journey hidup mereka. Dan aku ngerasa dari energinya mereka juga di sini penuh perselingkuhan ya. Jadi setiap mereka traveling ataupun mereka lagi long distance ya, atau meraih journey, ada kebahagiaan tapi selalu hadirkan orang ketiga. Makanya energinya mereka ini merasa ya terpojokkan satu sama lain ya, dan mereka juga terperangkap dalam hubungan yang menggantung. Jadi ibaratnya mereka mau break up juga nggak gampang ternyata ya. Dipikirnya dengan cara berselingkuh break upnya akan mudah gitu ya, karena kan tidak ada status ya, tidak ada status halal gitu. Jadi dipikirnya mereka udahlah gampang lah, nggak ada status halal ini jadi nggak ada yang direpotkan gitu ya. Tapi ternyata susah ya, ternyata tidak semudah yang mereka pikirkan ketika mereka sudah menjalaninya. Dan mereka juga saling menyalahkan hubungan mereka ya. Dan ini membuat mereka terperangkap dalam hubungan yang tidak baik. Salah satunya juga ada masalah manipulasi, entah itu tentang keuangan ataupun magic ya. Di sini aku ngerasanya. Kita lihat hubungan mereka tripartinya ke depannya akan seperti apa. Ya, hubungan triparti mereka ke depannya akan seperti apa. Jadi bahagiakah triparti mereka? Tidak ya, aku lihat tidak. The Sun, the Knight of Pentacles, King of Cups. Wow, kalau dilihat energinya sih ya mereka akan mencoba dalam batin mereka gini loh. Ya, gue akan coba untuk perbaikilah kebahagiaan triparti ini gitu ya. Mencoba gitu. Karena ya tripartinya kan sudah terjadi. Jadi ya mereka terpaksa ya meneruskan gitu loh. Yang tadinya mereka pikir dengan mudahnya meninggalkan triparti, tapi ternyata tidak semudah itu. Dan aku ngelihatnya di sini juga orang yang kamu dealkan ini selalu memikirkan tentang kesenangan bersama gitu ya, tentang seksualitas ketika jauh dari kamu ataupun jauh dari tripartinya mencari mangsa yang lain ya. Dan di sini juga aku ngerasa orang yang kamu dealkan ini selalu merasa menjadi korban ya atas kesalahan-kesalahan di masa lalu ya, kesalahan di masa lalu. Dan dunia skandalnya mereka ini ya, yang tadinya dipikir bakal penuh dengan kesuksesan dalam segala hal gitu ya, tapi ternyata mereka kehilangan ya, terutama kehilangan kesuksesan energi spiritual yang mana mereka harus menjalani dunia barunya mereka ini ya penuh dengan kekecewaan ya, penuh dengan kekecewaan, saling menyalahkan dan saling mempertahankan kebahagiaan sendiri-sendiri ya nantinya. Jadi kayak ya kalau gue nggak bahagia sama dia ya udah gue bahagia sendiri aja, bodo amat dengan dia gitu. Nantinya hubungan mereka tuh jadi tidak saling peduli lagi ya. Dan ada rasa lelah dari mereka untuk memperbaiki, karena ya mereka tahu diperbaiki juga akan terulang lagi kisah yang sama, karena mereka mengawalinya pun dengan perselingkuhan, dengan menghadirkan orang lain ya, mendambakan orang lain, dan pada akhirnya ya kehidupan mereka akan berjalan dengan lelah ya. Lelahnya itu karena kebahagiaannya menggantung, tidak ada hal yang positif mereka raih di akhir cerita gitu. Walaupun pura-pura bahagia, walaupun pura-pura ceria, walaupun pura-pura
mencintai gitu ya, tapi sebenarnya batin mereka tuh bergejolak gitu loh. Mereka tahu apa yang mereka mulai itu akan berakhir sama dengan apa yang mereka mulai, bahkan juga bisa lebih parah ya, bisa lebih parah. Kita lihat dengan Clary 5-nya. Ini ada Seven of Wands ya, jadi hubungan mereka saling menyalahkan sendiri-sendiri ya, masing-masing. Jadi tentang kebahagiaan mereka, jadi kayak gini loh, gue nih gara-gara lu tau nggak, kehidupan gue jadi nggak bahagia gitu, karena ya dari triparty inilah gitu kan, jadi banyak masalah dalam hidup gue, jadi nyakitin terus nih kata-katanya, saling menyalahkan. Dan orang yang kamu dealkan juga gak bisa kemana-mana, terperangkap dalam tuduhan yang gak baik ya. Padahal ya memang dia juga berpikirnya selalu hanya kesenangan sih ya, jadinya kebahagiaannya juga menggantung dan dihantui rasa ketakutan. Kestabilan hidupnya mereka juga menggantung, tidak ada kejelasan. Kita lihat Seven of Wands-nya, Ace of Cups, Nine of Cups. Gini ya, nanti nih situasinya mereka gini loh. Tadinya mereka pikir dengan memulai kehidupan baru, mereka merasa akan lebih baik, lebih bergairah gitu ya. Pada akhirnya ya mereka akan saling menuduh, saling memojokkan ya tentang kebahagiaan, karena merasa masing-masing tuh punya power, punya kesalahan sendiri-sendiri, jadi saling menuduh, saling menembak gitu ya dalam pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka ya jadi nggak nyaman gitu ya. Dan mereka coba untuk mencari cinta baru masing-masing nantinya. Aku ngerasa energinya, makanya mereka lelah dalam mencari kebahagiaan mereka, pada akhirnya berujung tentang perselingkuhan lagi. Kita lihat dengan Four of Swords-nya, The Knight of Pentacles, The Knight of Cups, The Ace of Pentacles. Jadi gini, mereka akan mengejar itu bukan masalah cinta lagi, tapi mengejar duniawi ya, sama-sama saling mengejar harta, jadi tidak saling menghargai, tidak saling menyayangi dengan tulus nantinya. Yang mereka pikirkan hanyalah tentang materi ya, makanya mereka lelah ya, lelah untuk menjalaninya bersama, dan pada akhirnya mereka juga mencari kesenangannya di luar lagi, menikmati hawa nafsunya mereka, bersenang-senang. The Knight of Wands ya, karena mereka merasa memiliki power tentang keuangan, jadi kayak yaudah gue juga punya uang kok, gue punya jabatan, gue udah punya harta, lo kalau mau selingkuh aja, gue juga bisa selingkuh. Jadi energinya itu nggak enak sih kalau udah seperti itu ya, karena ya kalau selingkuhan dibalas selingkuhan itu memang gitu ya akan berhenti, tapi dosanya itu besar dan itu benar-benar dampak negatifnya nggak baik juga gitu ya untuk kedepannya gitu, untuk kedepannya, walaupun sama-sama saling membalas gitu ya dengan keburukannya. So energinya jadinya nggak enak di antara mereka tuh. Jadi petualangan mereka pun menggantung ya, yang tadinya mereka bergejolak, nafsu banget hidup bersama, tapi ini jadinya nggak jelas karena terlalu banyak beban, banyak tanggung jawab, banyak tuduhan, banyak tekanan ya. Di sini aku lihat, dan kita lihat The Page of Pentacles-nya, hampa ya, hampa. Mereka memulai nih ya dari hubungan yang sudah ending dari seseorang tapi belum selesai. Sebenarnya mereka sudah hampa tuh, memulai hubungan dari hubungan yang sudah selesai, dan itu mereka pikirkan hanya untuk ya kesuksesan pribadi sendiri sebenarnya. Jadi kayak
mereka sama-sama selingkuh nih, ya karena merasa memiliki, eee, level yang sama gitu tentang materi misalnya atau pekerjaan gitu ya. Dan mereka hanya memikirkan, "Ya udahlah, kita suksesin diri sendiri, tapi hubungan ini ya untuk kesenangan saja," tadinya. Tapi pada akhirnya nggak mudah melepaskan begitu saja, gitu ya. Makanya menggantung menggantung. Karena ya mereka merasa memiliki kekuatan dan aku ngerasanya juga mereka merasa, ya gue juga, bisa kendalikan semua ini gitu loh. Lo bisa ngendalin gue juga ngendalin lu gitu ya, posisinya. Sama-sama memiliki topeng, sama-sama, kalau dibilang tentang ilmu hitam ataupun pelet gitu ya, guna-guna ini juga mereka paham sebenarnya. Mereka juga kendalikan hal itu dan mereka juga mengatur ya, mengatur, dramanya mereka sendiri. Untuk pura-pura bahagia, untuk, kuasai, eee, sebuah keluarga dengan drama. Jadi ya hubungan mereka ini, bahagiakah dia dengan tripartinya? Tidak sebenarnya, ya, menggantung. Three of Wands selalu hadir orang ketiga lagi dan mereka juga merasa, ketakutan, tuh ya, Seven of Wands merasa ketakutan akan hadirnya orang ketiga, ya saling menyalahkan gitu loh tentang skandal. Terutama tentang keuangan, ketika keuangan lagi jatuh, ya pasti mereka akan menyalahkan, "Ya lu sih terlalu boros, lu sih gini gini gini, lu sih sama temen lu gaul sama ini gini ini," atau "Ya lu kebanyakan selingkuh dulunya jadinya, karma buruknya sekarang sama gue," gitu ya. Tuh, jadi saling menyalahkan tentang skandal ketika ya hubungan mereka ya kehilangan keberkahan ya, terutama dalam hal materi ketika mereka memang, eee, berniat untuk, menjalani drama mereka sampai menikah gitu ya. Sebenarnya itu udah memasuki, pintu kehilangan sebenarnya, pintu kebangkrutan gitu. So, kita lihat ininya ya, hubungannya mereka ke depannya. Memendam kebahagiaan, tapi ada dua pilihan, mencoba memikirkan mendapatkan kebahagiaan dan perhatian ya. Jadi hubungan ini ya narsis, ya saling memanipulasi karena masih memikirkan kisah masa lalu yang belum selesai ya, masih memikirkan kisah masa lalu yang belum selesai. Dan hubungan mereka hanya keinginan untuk perbaiki stabil tapi tidak dilakukan dengan baik ya tuh. Karena ada seseorang juga di masa lalu yaitu kamu ini memikirkan ya, memikirkan gimana caranya perbaiki diri. Disinilah kenapa kebahagiaan mereka menjadi tidak stabil, karena kamu fokus benahi spiritualmu, kamu fokus perbaiki dirimu, kamu fokus evaluasi lagi, ditata lagi. Ya, kamu fokus tentang spiritual aku lihat di sini. Ya, dan itu membuat orang yang kamu dealkan itu ketarik energinya ke kamu lagi. Kenapa? Because you not focus on them. Ya, kamu nggak fokus ke mereka. Maksudnya nggak tidak ingin mereka hancur, enggak. Ya, kamu tidak menginginkan itu. Kamu justru sekarang memikirkan bagaimana bisa memperbaiki hidupmu dengan spiritual yang kamu miliki. Ya, yang kamu pelajari. Tuh, untuk meraih kesuksesan hidup. Kamu lebih fokus ke sini. Ih, aku merinding, guys. Serius, aku merinding, AC-nya udah aku matiin. Ini benar-benar energinya tuh luar biasa dan itu membuat dia ketarik ke kamu, ingin kembali. Tapi kamunya lebih focusing tentang memperbaiki doamu, cita-citamu ya di sini. Makanya hubungan mereka ke depannya hanya memendam keinginan untuk stabil. Ya, Ten of Swords. Karena pembayaran karma.
Mereka hanya bisa memendam untuk journey hidup lagi, terus senang-senang lagi. Hanya bisa memendam saja. Tidak bisa dilakukan journey hidupnya seperti itu lagi. Karena ada pembayaran karma yang harus mereka bayar. Ini adalah karma dari kamu. Ya, karma dari kamu. Karma dari kamu seseorang yang ya coba untuk berpikir positif dalam pembayaran karmamu, yaitu pengkhianatan, kebangkrutan, bahkan juga sakit secara fisik gitu ya. Coba untuk melepaskan ya karma burukmu di masa lalu. Ini yang kamu fokuskan. Itu yang membuat mereka stuck meraih kebahagiaan. Ya, dan kamu benar-benar kuat sih kalau aku lihat ya. Dan itu menarik energi dia untuk kembali ke kamu lagi. Dan kamu coba untuk fokus benahi dirimu, perbaiki karmamu dengan mendekati Tuhan, mengenal Tuhan. Bahkan kamu juga di sini coba untuk fokus dengan apa yang kamu sudah rencanakan, ya. Dan kamu yakin dengan caramu seperti ini kamu akan meraih kesuksesan di kemudian hari. Itu yang kamu pikirkan. Energi dia selalu datang ketika kamu fokus benahi dirimu, dan di sini aku lihat kamu coba untuk memaafkan mereka dan mendoakan mereka bahagia sih. Aku lihat ya. Orang yang kamu dealkan yang selama ini ngeblok kamu atau menjauhi kamu, ini dia coba untuk bisa datang ke kamu lagi, karena apa yang dia pertahankan perselingkuhannya di masa lalu ini akan mengalami hancur, berantakan, bahkan juga ini membuat dia ingin kembali ke kamu pada akhirnya nanti. Tapi di sininya kamu sudah fokus dengan dirimu sendiri dalam mencari hidayah dan mencari keberkahanmu ya, dengan cara memperbaiki energi spiritualmu ya, dan belajar memaafkan dan juga belajar melepaskan walaupun tidak bisa melupakannya 100%. Oke? Kita lihat dengan oracle-nya. Oke. Aku coba baca ini ya. Sign sinner, dosanya. Kita lihat ya di bukunya. Sign sinner. Oke. S. Oke. Ini dosa ya. Jadi kayak ya kan hubungan terlarang mereka ya. Triparty, dan ini hubungan dosa. Dan ya mereka meratapi dosa mereka sebenarnya, tapi memang tidak bisa diungkapkan ya, karena udah telanjur dan mereka tahu ya harus menjalani apa yang sudah mereka jalani gitu, terima gitu. Dan ya kalau harus babak belur ya udahlah gitu ya. Kenapa? Karena kamunya juga sudah fokus dengan dirimu sendiri di sini. Internal embrace. Ya, dosa dari cara memanfaatkan seseorang yang tulus dalam mencintai. Ya. Dosa. Merasa bersalah. The Messenger. Mystic reality. Ini memang ya kena magic juga ya. Dari sebuah hubungan itu pasti ya dari jin-jin yang tidak suka orang bahagia ya, iblis segala macam yang tidak mau orang bahagia, apalagi yang sejalan dengan agama dan menjalankan hubungan itu dengan berkah ataupun halal, itu mereka nggak suka ya. Makanya ada energi negatif ya, termasuk dari sihir ya, gaib. Kita lihat Saint Sinner. The assumptions you are making about another person or even could turn out to be completely wrong. Realize that for every theory there is contradictions and opposing one. There may
be more to this situation than first meet the eye. You are being advised to keep an open mind and heart. All is not necessarily the way it seems. Remember also that often the judgments we make about others are also judgments we make about ourselves. You will not find peace and fulfillment while holding on. Am I right and they are wrong attitude. Accepted that there is no single truth and applies universally and things will become clearer. Jadi gini, segala sesuatunya itu kan akan berbalik ke kita ya. Ini kan ya hubungan mereka ini udah salah sebenarnya karena triparty dan ya apa yang mereka lakukan untuk orang lain terutama dalam hal kesalahan ya mereka harus sadari teori itu akan terjadi dalam kehidupan mereka sendiri bahkan lebih sakit ya dan mereka bisa melihatnya dengan mata mereka sendiri situasi yang buruk segala macamnya dan ya mereka harus bisa menerima pendapat ya dari orang lain untuk membuka mata hatinya mereka juga gitu loh kalau segala sesuatunya itu ada tabur tuai dan mereka juga harus ingat ya karma itu nyata gitu loh karma itu nyata perbuatan itu ya akan berbalik ke kita juga gitu walaupun pikiran ya sebelum perbuatan pikiran juga dulu ya itu pasti akan berbalik mau baik atau buruknya dan di sini ya mereka nggak bisa menemukan kedamaian lagi nantinya. Makanya kebahagiaannya mereka juga penuh dengan dosa. Kita lihat ya, Eternal Embrace. Aku suka sih kartu ini loh guys sebenarnya. Jarang aku pakai juga, udah lama ya. Ini kartu bagus kalau aku bilang, energinya juga. Oke, kita lihat Eternal. Oke. Everything in the universe consists of complementary opposites. Jadi kebalikannya ya. So there is no point in wishing that everyone around you was more like you. Accept this universal truth and you will avoid further disappointments. Every time you identify a quality in another that you doesn't like, pause for a moment and identify that the same quality within you. If you have identified that the quality in another, then it is sure that exists also in you. If you cannot see it within yourself, it is simple because you have repressions that's quality. Jadi gini, kehidupan itu kan saling saling berpasangan ya dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kehidupan itu ada baik dan buruk ya. Qualities and feelings to own and love. Ini ada positif negatif, friendly or not friendly, happy and sad, peaceful and aggressive, strong and weak, trusting and fearful, confusing, clear-headed, and spiritual and physical. Responsibly and responsibility and inconsiderance. Jadi gini, angry and calm, feminine and masculine, kind and cruel. Jadi gini ya. Ini sebenarnya udah ada pesan gitu loh dari dari universe gitu loh ya, ada pesan dari Allah atau Tuhan atau universe yang melalui malaikat untuk hubungan mereka ini sebenarnya ya mereka sudah tahu mereka awalnya dengan dosa ya pastinya nanti berakhir juga dengan penuh dengan masalah gitu ya dan itu bisa lebih sakit lagi mereka dapati dan hubungan mereka ini ya aku bilang harus menerima kenyataan gitu loh dari apa yang mereka perbuat ya itu yang mereka dapati. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS and take care of you guys. And yang mau personal reading berbayar itu bisa langsung WhatsApp ke admin Lucky Tarot MS. Oke? Jaga diri kalian dan selalu berbuat baik, tetap prasangka baik dan juga jaga hati kalian ya dan tetaplah menjadi yang terbaik walaupun terkadang tidak dihargai, tidak apa-apa
Tapi ingat ya, janji Allah, janji Tuhan itu nyata. Ya, segala perbuatan dan niatan kita akan dikembalikan lagi kepada kita. Oke? Bye. Take care of you guys.